Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Majelis Guru beserta tata usaha, serta Bapak Ibu yang hadir pada webinar Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya tujuan atau niat kita pada pagi hari ini ya webinar yang kedua yang dilaksanakan oleh Kombel Belajar atau Kombel SMP Negeri 37 Pekanbaru. Nah, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, segala atau semua anggota webinar Semerbak pada pagi hari ini yang berbahagia, ya mudah-mudahan pada pagi hari ini webinar Semerbak atau Kombel Belajar Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru yang kita laksanakan pada hari ini yang kedua kalinya ya berjalan dengan lancar. Nah, inilah harapan kita semua. Ya mudah-mudahan harapan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, ya mengingat juga waktu. Nah, saya ya mungkin arahan atau sepatah kata dari saya hanya saya rasa nah untuk selanjutnya Kombel Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru ini yang kedua kalinya kami webinar. Untuk selanjutnya mungkin akan ada lagi webinar-webinar yang akan selanjutnya akan kami laksanakan. Ya mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang bergabung di Kombel Semerbak SMP Negeri 37 Pekanbaru ini dengan tangan terbuka, nah kami menerima nah kehadiran Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan nah kegiatan webinar ini nah akan selanjutnya kita laksanakan. Nah, saya rasa ya sepatah dua kata dari saya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, selamat Bapak Ibu bergabung semua, Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas sambutan dan arahannya untuk kegiatan kita di webinar 2 kali ini yang mengambil topik yakni tentang penerapan disiplin positif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kepada Ibu Rina kami persilahkan kembali untuk melanjutkan materi dan diskusinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak ya. Sudah muncul kembali di layarnya Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Ibu. Baik. Oke, kita lanjut kembali diskusinya tadi ya. Kenapa perlu gitu ya pembelajaran berdiferensiasi? Kenapa sih perlu gitu? Apa penyebabnya gitu? Silakan Bapak Ibu chat di room. Ini sudah ada tadi yang saya lihat di chat room. Oke. Untuk dapat memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Terima kasih Bu Ana. Karena terfokus menyesuaikan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.
Terima kasih Bu Nur Khairiyah. Bu Wakini menyesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih Bu Wakini. Bu Mufidah ini ya, dari Wonosari, SMP 1 Wonosari, agar guru dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan memahami kemampuan masing-masing siswa. Nah, ini Pak Dwi Tunggal, Bapak atau Ibu nih ya, kayaknya Bapak ya. Pak Dwi Tunggal Widiono, meningkatkan partisipasi siswa, mempercepat perkembangan siswa, meningkatkan keterlibatan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Luar biasa apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di room Zoom ini ya, di chat roomnya. Kenapa perlu? Tadi tidak jauh berbeda sebenarnya apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Karena memang kenapa penting itu? Ya karena setiap siswa merupakan individu unik dengan karakteristik yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Jadi kita memang harus berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah diferensiasi itu memang satu anak dengan satu strategi yang berbeda? Nah, kalau 40 anak di dalam kelas gitu ya Bapak Ibu, apakah 40 strategi yang akan kita lakukan secara berbeda? Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan oleh Tomlinson, bukan yang kita harus si panik gitu, panik kejar sana, kejar sini gitu ya. Si A butuh ini, si B butuh ini, si C butuh ini, dan kita harus memenuhi semuanya. Nah, itu yang akan kita lihat, yang kita diskusikan. Bagaimana caranya supaya bisa efektif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita kenali dulu nih strategi penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 diferensiasi yang sudah Bapak Ibu juga mungkin sudah mengetahuinya. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten ini berarti isi dari materi tersebut, materi yang dipelajari murid. Nah, ini berhubungan dengan apa yang diajarkan kepada siswa dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang meliputi aspek kesiapan belajar, aspek minat siswa, aspek profil belajar siswa, atau kombinasi dari ketiganya. Ya, ini diferensiasi konten. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses di mana di dalam kegiatan guru perlu memahami apakah siswa akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada siswa-siswa. Siapa sajakah siswa yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah siswa yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Jadi, ketika kita membuat diferensiasi, ketika kita membuat RPP atau modul ajar dengan menerapkan diferensiasi proses, berarti kita sudah tahu nih karakteristik murid-murid kita di kelas seperti apa. Kita sudah tahu mana yang memang dia sudah bisa dilepas mandiri, mana yang dia masih butuh bantuan, atau dia butuh pertanyaan panduan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, kita lanjut. Nah, contoh cara diferensiasi proses Bapak Ibu ya. Ini contoh Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kegiatan berjenjang, yaitu semua siswa bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Jadi kegiatannya sama, tetapi kompleksitas atau dukungan yang diberikan itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan kegiatan yang bervariasi, yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Berarti ini berkaitan dengan gaya belajarnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Ini terkait pengelompokan siswa di dalam kelas atau murid kita di dalam kelas. Bagaimana kita mengelompokkannya? Apakah berdasarkan kesiapan belajarnya? Apakah berdasar minatnya? Atau berdasarkan kemampuan mereka? Itu yang kita harus perhatikan dalam pengelompokan ya Bapak Ibu untuk diferensiasi proses.
Yang ketiga, strategi yang ketiga itu strategi diferensiasi produk. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Nah, penugasan produk harus membantu siswa secara individual atau kelompok menentukan kembali atau memperluas apa yang telah siswa pelajari selama periode waktu tertentu. Ya, apakah itu 1 semester atau 1 tahun. Nah, diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu, kita tadi sudah mengenal 3, dan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi, coba saya ingin tahu, diferensiasi mana yang paling sering Bapak Ibu terapkan? Yang sudah pernah menerapkan ya, apakah itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, silahkan Bapak Ibu. Yang mana yang paling Bapak Ibu sering menerapkan dan mudah untuk dilakukan? Boleh di-chat? Dari Bu Nur Khairiyah, terima kasih. Dari Bu Nur Khairiyah, itu proses ya, diferensiasi proses. Ada lagi Bapak Ibu, saya yakin di sini ada yang sudah pernah menerapkan diferensiasi. Proses. Oke, proses. Diferensiasi proses berdasarkan bakat dan minat. Oke, terima kasih Bu Salma. Proses dan produk. Oke, baik. Terima kasih Pak Ayatul Hidayat. Konten, tadi ada saya lihat konten. Mana sih? Konten juga pernah. Nah, oke, Bu Nur Khairiyah. Terima kasih. Oke, produk juga ya. Nah, ini artinya Bapak dan Ibu sudah banyak yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita boleh diskusi lebih lanjut ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu tanggapannya. Nah, sekarang kita bicara tentang kesiapan belajar atau readiness ya. Karena apa? Kita harus mengetahui kesiapan belajar murid di sinilah gunanya untuk melakukan pemetaan itu kita butuh mengetahui kesiapan belajar murid. Salah satunya ya. Nah, kesiapan belajar ini oleh Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom. Nah, beliau mengatakan ada 5 ya, ada 5 kesiapan belajar murid itu. Bisa dilihat apakah siswa masih ditingkatkan perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak ke abstrak. Nah, ini apakah dia sudah bisa berpikir konkret. Nah, ini misalnya saya sebagai guru matematika ya Bapak Ibu, saya contohnya tentu yang di pelajaran saya. Nah, di kelas 7 misalnya, anak-anak yang belajar bilangan bulat di kelas 7 dengan anak-anak yang belajar bilangan bulat di SD. Nah, tentu itu ada perbedaan ya. Apakah yang di kelas 7 itu dia masih butuh ya benda nyata? Ya, apakah dia masih butuh benda konkret untuk belajar? Kalau yang SD itu memang mereka berada di tahapan mereka masih butuh untuk benda konkret seperti penjumlahan itu, mereka masih butuh contoh benda konkretnya ya Bapak Ibu. Nah, di kelas 7 kita bisa memetakan murid. Oh, ternyata si A dia belum bisa nih, dia masih butuh benda konkret. Si B dia sudah bisa tanpa benda konkret dengan hanya gambar, dia sudah bisa. Nah, itu di sini maksudnya. Apakah anak itu sudah berpikir konkret atau sudah bisa berpikir secara abstrak? Kemudian yang kedua, sederhana ke kompleks. Beberapa siswa mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi. Pada satu waktu yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi tersebut. Artinya gini Bapak Ibu, kita mengelompokkan murid itu mungkin sudah ada mereka ini yang bisa menyelesaikan permasalahan kompleks di dalam kelas itu. Tetapi banyak yang masih hanya bersifat sederhana. Nah, itu yang harus kita kelompokkan. Itu namanya pemetaan ya Bapak Ibu, karena pembelajaran berdiferensiasi itu harus diawali dengan pemetaan. Kalau tidak diawali dengan pemetaan, berarti belum berdiferensiasi. Dasarnya kita melakukan diferensiasi itu itulah dari hasil pemetaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara berpikirnya dari terstruktur ke open-ended? Ya. Yang keempat,
Apakah dia itu tergantung atau mandiri? Masih nggak bisa sendiri atau dia sudah bisa dibantu oleh temannya? Kemudian bagaimana cara belajarnya? Lambatkah atau sedang atau cepat? Nah, itu yang harus kita kenali kesiapan belajar dari murid itu. Selanjutnya, tadi kita sudah bicara tentang kesiapan belajar. Sekarang kita bicara tentang minat siswa. Di mana kalau minat ini nanti berkaitan dengan motivasi siswa. Setiap siswa tentu punya minatnya tersendiri. Ada yang memiliki minat dalam bidang seni, matematika, sains, drama, ya, memasak, dan juga minatnya terhadap topik tertentu. Pembelajaran itu akan lebih aktif jika anak itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan minatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita sepakat ya. Kalau anak-anak itu mempelajari sesuatu hal yang dia suka atau yang dia minati, itu mereka akan lebih aktif. Itu yang harus kita ketahui, minatnya apa? Apakah minatnya sains, apakah minatnya drama, ya, musik, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, profil belajar siswa. Profil belajar siswa terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Nah, selain itu, profil belajar juga berhubungan dengan gaya belajar. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu nih, ada gaya belajar gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar kinestetik. Nah, visual itu adalah mereka yang belajar bisa hanya dengan melihat. Misalnya dia melihat diagram, melihat PowerPoint, melihat catatan, ya, melalui peta, melalui grafik, nah seperti itu. Kemudian gaya belajar auditori. Auditori yang meliputi belajar dengan mendengar, ya. Dia bisa lebih paham kalau hanya mendengar. Ya. Kemudian yang kinestetik. Belajar sambil melakukan. Ini yang kebanyakan kita jumpai biasanya anak laki-laki itu gaya belajarnya kinestetik gitu ya, bergerak dan nggak mau diam seperti itu. Lalu bagaimana? Nanti kita akan lihat. Untuk sebagaimana kita merancang suatu pembelajaran yang bisa mengakomodir hal tersebut. Kemudian profil belajar siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan Bapak Ibu. Lingkungan, budaya, ya. Makanya tidak ada satu modul ajar itu yang bisa seragam atau sama yang di kota Jakarta misalnya, mau diterapkan di Pekanbaru atau di daerah pedalaman misalnya. Terus kita menggunakan modul ajar yang dibuat oleh orang di pusat kota seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, tidak ada yang sama gitu Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi budaya di sekolah tempat kita mengajar dan juga budaya kebiasaan dari murid kita. Harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, apa sih manfaatnya Bapak Ibu ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ini saya ambil dari literatur hasil penelitian yang sudah lumayan banyak di 2 tahun terakhir ini yang melakukan penelitian mengkaji tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa siswa lebih antusias dalam belajar dan menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan karena pembelajaran tidak terkesan monoton, ya. Jadi mereka aktif mengikuti pembelajaran, mereka jadi senang gitu karena apa yang mereka lakukan sesuai dengan minat mereka. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Ini juga berdasarkan penelitian. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas, kemampuan penalaran, kepercayaan diri, dan setiap peserta didik merasa mendapatkan kesetaraan perlakuan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus tentukan dulu langkah awal. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu ya. Kayaknya Bapak Ibu di sini sudah banyak yang pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh di chat ya.
Langkah pertama, apa yang harus kita lakukan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Silakan. Boleh diketikkan Bapak Ibu di kolom chatnya. Oke, dari Bu Nur Khairia, pemetaan. Bu Oneng, asesmen. Silakan, ada lagi? Asesmen diagnostik. Oke, asesmen diagnostik dan non diagnostik. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Yo Bapak Ibu, sesuai kesepakatan kelasnya tadi ya, aktif dalam diskusi. Pemetaan. Oke. Bu Eka, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Diawali dengan asesmen diagnostik, ini benar sekali Bapak Ibu, atau pemetaan. Ya, pemetaan itu bisa saja tidak hanya melakukan asesmen diagnostik dan juga melakukan asesmen non diagnostik ya. Ini mungkin maksudnya non kognitif kali ya Bu Nur Khairiyah ya. Asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif ya, itu yang bisa kita lakukan. Untuk apa ya? Untuk melakukan pemetaan. Apa yang mau dipetakan tergantung asesmen yang kita berikan. Nah, tadi kita sudah bicara tentang 3 hal ini. Ya, kesiapan belajar murid, kemudian minatnya, profil belajar murid. Nah, untuk kesiapan belajar murid, ini bisa kita lakukan dengan asesmen. Asesmen kognitif jika itu terkait dengan materi. Asesmen non-kognitif itu tidak terkait sama materi ya Bapak Ibu. Terkait dengan mungkin kesiapan dia secara psikisnya, secara kesiapan dia di dalam kelas seperti itu. Nah, kalau minat sama profil belajar murid, bagaimana caranya kita bisa mengetahui minat dan profil belajar murid? Silakan Bapak Ibu chat di kolom chatnya. Bagaimana cara kita bisa mengetahui minat murid, profil belajar murid? Silakan. Oke, Bapak Ibu, bisa dituliskan di kolom chat. Bagaimana kita bisa tahu minat murid? Cara apa yang bisa kita lakukan? Budi dari Pak Ludi Firmansyah, melakukan pemetaan dan asesmen pada peserta didik. Oh, ini mungkin masih jawaban yang tadi ya, yang pertanyaan pertama tadi. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana kita bisa tahu minat murid? Bagaimana kita bisa tahu profil belajar murid? Dari observasi dan asesmen, dari Bu Fiska Aryuni, dari Bu Febri, dari tes kognitif, asesmen, observasi dan diskusi dengan wali murid. Oke, terima kasih ya Bu Reni. Dari Pak Ahmad Fotani ya, bisa dengan alat bantu platform psikologis. Oke, benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah mengetahui ya, kalau minat murid, profil belajar murid itu bisa kita lakukan dengan memberikan tes. Ya, tes itu bisa kita yang membuat sendiri, tapi tentu harus tahu ya indikator-indikator apa yang perlu di dalam tes tersebut. Kemudian untuk profil belajar murid begitu juga. Kita bisa lakukan tes, bisa lakukan observasi, bisa lakukan wawancara ya. Jadi ketiga hal tersebut bisa kita lakukan Bapak Ibu, tidak hanya tes saja. Dan tadi ada yang menyatakan bahwa menggunakan alat tes psikologis yang sudah ada ya, itu juga bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah ini ya, jadi kesiapan belajar murid juga bisa tidak hanya tes awal, kita juga bisa wawancara, bisa observasi kesiapan belajar murid tersebut. Ternyata dilihat di kelas, oh dia masih mengantuk, ya itu kan berdasarkan observasi ya.
ternyata anak ini belum siap untuk belajar. Kemudian kita bisa juga tanya, kita wawancara kesiapan belajarnya seperti apa. Nah, kalau minat tentu kita memperhatikan keberagaman minat murid, misalnya sains, seni, olahraga, dan lainnya. Ini contoh yang sederhana ketika kita melakukan pemetaan, Bapak Ibu ya. Kita hanya butuh membuat tabel atau kita membuat tabel ya, yang isinya itu ada nama murid, kemudian minatnya apa, itu yang kita simpan. Dan ini tidak harus kita lakukan berkali-kali. Kalau untuk mengetahui minat, mengetahui gaya belajar, sebenarnya itu kita butuh 1 kali dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 1 semester. Kalau yang paling dekat ya Bapak Ibu. Kita bisa simpan datanya dan itu digunakan untuk melakukan strategi diferensiasi. Nah, kalau untuk profil belajar murid kita bisa gunakan survei, kuesioner, observasi ya. Kita bisa lakukan ini untuk murid kita. Kita gunakan tes yang sudah tersedia juga bisa. Ini ada nih Bapak Ibu banyak sekali di internet ya. Di Google Search itu banyak sekali Bapak Ibu bisa menggunakan tes yang sudah tersedia. Atau Bapak Ibu bisa mendatangkan psikolog, kerjasama dengan psikolog yang di sekolah misalnya mengundang psikolog memberikan tes ya. Tetapi tentu ini biayanya biasanya mahal ya Bapak Ibu kalau untuk melakukan tes dari langsung dengan psikolog. Nah, atau buat alat tes sendiri untuk profil belajar murid ini. Untuk gaya belajar bisa lakukan mungkin dengan menggunakan Excel saja, tetapi sudah ada di situ kategori-kategorinya. Kalau dia menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan itu, dia masuk dalam kategori kinestetik. Atau nanti ada indikator-indikator tertentu, dia masuk ke dalam auditori. Nah, itu bisa dilakukan. Dan ini tidak sulit Bapak Ibu, kita cukup melakukannya 1 kali saja. Dan apabila Bapak Ibu di sekolah, ya, mungkin nih ada guru BK, nah bisa dilakukan kerjasama ya Bapak Ibu guru BK, melakukan atau menyimpan data hasil tes ini, hasil tes minat bakat itu. Ya, seperti yang di awal dulu pernah kami lakukan ya bersama Bu Eva, pernah memberikan tes ya Bu Eva kita di SMP 37. Kita berikan tes awal dulu sama anak-anak sebelum masuk sekolah, sebelum awal tahun pelajaran. Nah, itu bisa kita dapatkan datanya dan itu disimpan di data sekolah, mungkin bisa dibantu dengan guru BK-nya, dan data itu diberikan kepada semua guru ya. Mungkin itu, tindak lanjutnya seperti apa. Baik, selanjutnya, tadi yang pertama kita melakukan pemetaan, itu langkah yang pertama. Jadi melakukan pemetaan dulu, kita sudah tahu karakteristik muridnya, kita simpan dulu datanya Bapak Ibu. Ya, apakah kita melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, atau berdasarkan profil belajar, atau berdasarkan minat belajar tadi, minat siswa tadi. Kita simpan dulu nih datanya. Langkah yang kedua, menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Tapi tetap berdasarkan pada capaian pembelajaran yang sudah kita atur di modul ajar. Ya, sesuaikan dengan kompetensi yang mau dicapai. Apa sih tujuan pembelajarannya? Setelah itu, kita lanjut dengan menentukan penilaian dan strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat. Nah, jadi kita sudah tahu nih, kita mau pakai pemetaan yang mana? Misalnya, kita pakai data pemetaan minat. Nah, kalau kita menggunakan data pemetaan berdasarkan minat, terus diferensiasi apa yang mau kita gunakan? Apakah tadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk? Kita sesuaikan nih Bapak Ibu, kita mau pakai yang mana? Contoh kecil, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, misal. Nih, saya coba kasih contoh yang bukan matematika. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita mau menggunakan pemetaan minat tadi, minat baca. Terus kita ada tujuan pembelajarannya itu misalnya mau membaca atau ada bahan bacaan lah gitu yang mau diberikan kepada murid.
Nah, kita bisa menggunakan tadi data tadi. Mana misalnya minatnya ke seni. Kita kasih bahan bacaan yang ada hubungannya dengan seni. Mungkin minatnya olahraga. Kita kasih bahan bacaan yang ada hubungannya sama olahraga. Nah, itu contoh kecil ya Bapak Ibu. Contoh simpelnya bagaimana kita melakukan diferensiasi konten yang barusan saya berikan itu diferensiasi konten dengan berdasarkan pada pemetaan minat tadi. Oke. Selanjutnya, hasil pemetaan tadi sudah kita gunakan, tentu sudah kita tentukan diferensiasi mana yang mau kita lakukan, dan kita susunlah, kita rancanglah pembelajaran itu dalam suatu modul ajar atau RPP kalau memang Bapak Ibu belum menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi bisa diterapkan Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ini tidak harus di kurikulum merdeka itu kita bisa melakukannya. Ya, tidak ada yang salah atau menyalahi di kurikulum K13 misalnya, terus kita menerapkan diferensiasi itu salah. Enggak. Justru itu bagus. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh misalnya saya melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar. Hasil observasi kebiasaan belajar murid. Hasilnya nih, contoh hasil setelah dilakukan pemetaan. Misalnya ada 15 orang sudah mampu melakukan operasi bilangan bulat dan pecahan dengan tepat. Ini di matematika saya contohkan. Kemudian yang 10 orang sudah mampu melakukan operasi bilangan bulat tetapi masih butuh bimbingan dalam operasi pecahan. Kemudian yang 10 orang lagi masih butuh bimbingan dalam operasi bilangan bulat dan pecahan. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, anak ini mau belajar tentang perbandingan. Perbandingan ya di materi matematika. Dia harus bisa menjumlah atau melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. Jadi, saya berikanlah tes. Diberikan tes yang mengukur atau ingin mengetahui kesiapan murid tadi. Setelah dites kesiapan belajarnya, ini terkait materi yang kognitif ini yang saya ceritakan, dapatlah hasilnya seperti ini. Ya, ini contoh kecil, sederhana sekali pemetaan yang saya lakukan. Ya, ini contohnya. Nah, dari sini, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah pengelompokan. Di dalam kelompok itu, kita membuat kelompok yang heterogen berdasarkan kesiapan belajarnya tadi. Oke ya. Jadi kita membuat kelompok yang heterogen berdasarkan kesiapan belajarnya. Yang 15 orang ini kita pencar, yang 10 ini juga, yang 10 terakhir juga kita pencar. Digabung nih Bapak Ibu. Ini cara yang pertama. Ya, Bapak Ibu membuat kelompok yang heterogen. Nah, cara yang kedua, Bapak Ibu membuat kelompok yang homogen. Itu juga bisa. Apa konsekuensinya? Ketika Bapak Ibu membuat kelompok yang heterogen, berdasarkan kesiapan belajar tadi, Bapak Ibu buat kelompok heterogen, Bapak Ibu hanya butuh bahan ajar yang sama. Bahan ajar yang sama untuk setiap murid. Ya. Terus setiap murid kita berikan bahan ajar yang sama. Kemudian nanti pembimbingannya mungkin yang akan berbeda di setiap kelompok. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat kelompok yang homogen. Yang 15 orang ini Bapak Ibu buat kelompoknya. Ini misalnya anggaplah satu kelompok itu 5 orang, berarti ini ada 3 kelompok gitu ya. Yang 10 ini ada 2 kelompok, yang ini juga ada 2 kelompok. Tetapi konsekuensinya apa? Bapak Ibu harus memberikan bahan ajar yang berbeda ketika kelompok itu homogen. Ini kesiapan belajar ya Bapak Ibu. Ceritanya terkait dengan kognitifnya anak untuk memasuki materi tertentu. Jadi bahan ajarnya harus beda. Kalau Bapak Ibu yang anggaplah nih ya bahasa ininya yang udah bisa, yang udah mahir sama yang mahir kelompoknya, yang sedang sama yang sedang, yang rendah sama yang rendah. Tentu bahan ajar yang Bapak Ibu berikan itu akan berbeda, harus berbeda. Itu dia, ya. Kalau Bapak Ibu membuat kelompok yang heterogen, Bapak Ibu bisa membuat bahan ajar yang sama untuk mereka setiap kelompok itu. Tapi kelompoknya ada campuran nih dari 3 ini, ada yang di A, ada yang di B, ada yang di C. Oke, baik.
Oke ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh kecil yang pernah saya lakukan. Sederhana saja Bapak Ibu untuk melakukan diferensiasi itu. Kemudian proses pembelajarannya juga kita diferensiasi. Mungkin di sini bisa saya kasih contoh, misalnya gaya belajarnya. Kan bahan yang terdapat tersebut. Ada yang bekerja, sebentar saya matikan dulu suaranya. Ada yang ini kelompok yang mereka, ini gaya belajar ya, kalau berdasarkan gaya belajar, nih contohnya, ada yang mereka kinestetik, mereka melakukan di kelas itu, mereka praktek. Kemudian ada yang tidak kinestetik, Bapak Ibu, mereka lebih kepada mandiri ya. Mereka tidak melakukan praktek di depan kelas, tetapi mereka mencari sendiri bahannya, melihat video, ya, mereka membaca sendiri. Nah, ini contoh kecil Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga yang hadir di webinar ini juga sudah luar biasa nih yang menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita selalu melakukan refleksi. Apa yang sudah baik dan apa yang belum baik dalam proses pembelajaran yang kita lakukan tadi. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya tidak terlalu sulit ketika kita memang mengawalinya dengan pemetaan. Nah, kesulitannya di mana itu tidak seperti yang awal dulu kita mendengar nih, pembelajaran berdiferensiasi. Macam mana pula ada 40 murid dalam kelas, misalnya dengan 40 ragam macam kebiasaan yang berbeda, 40 gaya belajar yang berbeda mungkin ya. Tetapi itu tidak mungkin gaya belajarnya ada 40, gaya belajar kan cuma ada 3. Nah, kemudian dengan kecepatan belajarnya yang berbeda, bagaimana mengakomodirnya? Disitulah Bapak Ibu kita membuat perancangan pembelajaran di awal dengan memperhatikan ya, strategi diferensiasi yang mau kita pilih. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau untuk materi itu saya tidak banyak Bapak Ibu, kita lebih nanti untuk diskusi ya. Kita diskusi saja hal-hal apa, kesulitan apa yang mungkin sering Bapak Ibu jumpai di kelas. Ya, di sini juga Bapak Ibu bisa berbagi pengalamannya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Eva, dan untuk materinya dari saya sudah cukup. Karena ada riset yang mengatakan bahwa kita hanya bisa fokus itu 15-20 menit. Makanya saya tidak lama-lama untuk menyampaikan materi ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih Bu Rina. Wah, sebuah penyampaian materi yang sangat dalam dan berkesan ini ya Bu Rina ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya buka sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bu Rina, silahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, boleh menuliskannya di chat. Nah, ini Bu Rina sebelum kita menunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan di chat yang nanti akan kita bahas bersama, kita diskusikan di forum ini. Di sini tadi ada pertanyaan dari Bu Mufidah dari Wonosari. Bu Mufidah masih menyimak Bu Mufidah? Tadi di chat Bu Rina, ya. Nah, tadi ketika Bu Rina sedang menjelaskan, beliau di chat menuliskan pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya Bu Rina. Jika membuat tabel pengamatan, ini tadi ketika pembahasan tentang minat, apa bisa dilakukan saat PPDB agar lebih mudah? Nah, oke. Silahkan kepada Ibu Rina, sepertinya kegiatan ini juga sudah pernah kita lakukan ya Bu Rina ya. Ya, Silahkan benar. Bu Rina, saya berikan waktu untuk menjawab. Terima kasih dari Ibu Mufidah tadi ya pertanyaannya. Ya, justru memang jika Bapak Ibu gitu ya atau Ibu Mufidah bisa melakukan itu di awal ketika menerima murid atau di PPDB itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Kita sudah bisa mengobservasi atau kita bisa melakukan wawancara terkait dengan
minatnya tadi, itu bisa kita lakukan dan itu juga mempermudah. Jadi tidak mengambil waktu di pembelajaran yang sudah kita mulai atau pembelajaran efektif, kita lakukan di awal. Dan tentu harus ada persiapannya terlebih dahulu, pertanyaan atau observasi seperti apa yang mau kita lihat ke anak tersebut, kemudian pertanyaan indikator-indikator apa yang harus kita munculkan ke mereka, atau bahkan Bapak Ibu bisa mempersiapkan seperti asesmen non kognitif ya terkait minat itu, Bapak Ibu berikan kepada anak tersebut ketika PPDB itu sangat bagus sekali gitu ya. Mungkin itu tanggapannya Bu Mufidah tadi ya. Justru itu yang diharapkan, kita melakukan pemetaan itu memang di awal ketika anak-anak mau masuk ke sekolah gitu, PPDB. Nah, beda dengan kalau itu terkait kesiapan belajar terkait materi ya. Kalau terkait materi tentu itu tidak bisa dilakukan di saat PPDB. Terkait materi tentu kita harus kaitkan dengan materi-materi prasyarat di materi yang akan dipelajari. Hanya itu ya, Bapak Ibu. Silakan. Ada yang ingin ditanggapi Bu Mufidah dari Wonosari nih, Masya Allah luar biasa jauhnya ya. Iya, silahkan Bu Mufidah, mungkin dari penjelasan Bu Rina tadi ada yang mau ditimbal balik, dipertanyakan lagi, atau silakan Bu Mufidah, dibuka speakernya, di mute, di unmute. Sudah Bu, cukup bagus. Baik, terima kasih Bu Mufidah. Baik, Bu Rina, ini kita ada di layar chat, ada Bu Nur Khairiyah ini memberikan sebuah pertanyaan, tapi sebelumnya beliau sudah membuat sebuah rangkuman ini. Berarti apa yang sudah disampaikan Bu Rina tadi, beliau menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu melalui tahap pemetaan, kesiapan minat dan profil belajar murid, goal atau tujuan, dan yang keempat melakukan refleksi. Nah, beliau kemudian memberikan pertanyaan. Di Februari kita persiapan observasi dan melampirkan modul ajar. Apakah modul ajar tersebut harus kita cantumkan indikator yang kita pilih seperti disiplin positif? Mohon contohnya. Oh, ini berkaitan dengan PMM sepertinya, Bu Rina. Oh ya, boleh dibuka mikrofonnya Bu Nur Khairiyah? Biar bisa langsung bertanya. Iya, baik. Terima kasih, Nah, Bu. silakan. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bu? Bisa, jelas Oke. kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada moderator dan Bu Rina atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Ada gini Bu, dari PMM kita kan dalam tahap di bulan Februari ini ada tahap persiapan observasi. Nah, pada tahap persiapan observasi ini salah satunya adalah melampirkan modul ajar. Nah, modul ajar yang dia belum saya lampirkan, modul ajar yang akan saya lampirkan nantinya itu adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus di sekolah yang saya bertugas, saya mendapatkan amanah untuk menjadi wakil kurikulum, Ibu. Nah, kemudian kami sepakat kami dibagi dua sepakat. Terputus, Bu. Terputus ya? Iya. Silakan dilanjutkan, Bu Nur Khairiyah. Sepertinya gangguan sinyal mungkin ini, Bu Rina. Iya. Terputus. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Bagaimana, Bu Rina? Oh ya, boleh. Tadi Boleh, baik. Nanti apabila Bu Nur Khairiyahnya bergabung, kita lanjutkan kembali diskusinya. Baik, di sini ada Ibu Salma dari Reteh. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan disiplin positif? Mohon penjelasannya. Oh, mungkin ini maksudnya di kelas, Bu Rina. Ya, bagaimana penerapannya secara langsung? Silakan, Bu Rina. Baik. Terima kasih Bu Eva. Bu Nur Khairiyahnya keluar. Ada suaranya tadi terputus, Bu. Oh, iya, baik. Ya, tadi terputus. Tadi itu
kita lanjut yang ini dulu ya, yang dari Bu Salma dulu ya, Bu Khairiah ya. Sebentar, Oke. ini kayaknya putus lagi nih mikrofonnya. Oke, terima kasih Bu Salma. Ini dari SMP Negeri 2 Reteh, tempat saya bertugas selama 11 tahun kurang lebih ya, sebelum saya pindah ke SMP Negeri 37 Pekanbaru. Terima kasih pertanyaannya. Tadi memang saya hanya menyampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya, karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita ke disiplin positif. Nah, di mana letak disiplin positif ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya Bapak Ibu, awal dari ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran, ya, di disiplin positif itu ada namanya kesepakatan kelas. Ya, pesawat lewat. Baik. Nah, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu salah satu bentuk dari disiplin positif. Ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran lainnya, kita awali dengan melakukan atau membuat kesepakatan kelas bersama murid. Ya, kesepakatan kelas itu mungkin kalau di SD ya, mungkin ya kalau di SD, karena dia sifatnya sebagai guru kelas, jadi tidak terlalu sering membuat kesepakatan kelas, mungkin kesepakatan kelasnya sekali saja dibuat gitu, tetapi sering diingatkan ketika proses pembelajaran. Nah, kalau kita di tingkat SMP, karena gurunya berbeda-beda, ini kesepakatan kelas itu bisa diulang kembali ketika kita masuk. Ya, ketika kita masuk mungkin beda nih. Kesepakatan kelas guru A sama kesepakatan kelas guru B itu mungkin ada yang berbeda. Nah, itu kita ingatkan kepada murid sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu disiplin positifnya. Lalu, selama proses pembelajaran, selama proses kegiatan pembelajaran itu selalu kita juga melakukan atau mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, yang sudah kita buat, bagaimana proses diskusi, misalnya bagaimana cara anak bertanya, itu kita buat di kesepakatan kelas. Nah, mungkin itu Bu Salma ya untuk disiplin positifnya, karena memang kalau di disiplin positif itu salah satu yang bisa kita lakukan setiap saat itu adalah kesepakatan kelas tadi, memulai pembelajaran dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Oke. Mungkin itu Bu Eva. Kita ke Bu Nur Khairiah tadi lagi ya. Baik, bagaimana Bu Salma? Iya, Bu Rina? Ya. Oke, baik. Iya, oke. Saya rasa jawaban dari Bu Rina untuk Bu Salma tadi sudah cukup pas ya, Bu Rina ya, karena ini Bu Salma belum belum buka suaranya. Oke, baik. Silakan kami persilahkan kepada Bu Nur Khairiah untuk mengulang kembali maksud dari pertanyaannya tadi, karena tadi terputus ya, Bu Nur Khairiah. Iya. Daripada Bu Nur Khairiah dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Rina. Iya. Mohon maaf tadi saya kira masih bisa itu ya, supaya terputus. Terputus Oke. sampai tadi di kalimat sebagai sebagai wakil kepala sekolah, kami sepakat untuk apa tadi? Nah, itu yang hilang, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kami sepakat untuk membagi dua indikator yang kami pilih supaya hijau, kan. Jadi kami pilih disiplin positif, Ibu. Nah, dalam pelaksanaannya pada disiplin positif tentang misalnya saya kan guru bahasa Inggris nih. Saya membuat keyakinan kelas terkait dengan mata pelajaran yang saya ajar. Saya ngajar di tingkat SMP. Kemudian saya insya Allah mengawali setiap mata pelajaran mengajar bahasa Inggris itu dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Nah, kemudian Ibu, jika ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, maka diambillah tindakan langkah restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah yang telah kita laksanakan itu kita cantumkan di modul ajar kita? Apakah agar terlihat di modul ajar kita atau bagaimana sebaiknya? Dia tetap modul ajar kita buat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu kan waktu kita menjadi guru penggerak itu kan dicantumkan sosial emosionalnya, kemudian apa gitu ya. Nah, apakah ini juga dilibatkan di dalam modul ajar yang kita buat terus kita lampirkan? Nah, itu juga yang akan menjadi tolak ukur oleh kepala sekolah. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nur Khairiah atas pertanyaannya. Ini langsung saya Bu Eva, saya jawab. Nggak lewat moderator lagi ya. Oke, kalau di dalam PMM ya kita membuat modul itu, kalau saran saya itu dituliskan saja Bu.
Nur Khairiyah, kita tuliskan seperti kegiatan pendahuluan, kita menyampaikan kesepakatan kelas atau kita menyampaikan keyakinan kelas itu dituliskan di kegiatan pendahuluan misalnya. Kemudian ketika di dalam kegiatan inti, mungkin mungkin ada yang tadi ya, misalnya ada yang melanggar. Jika ada yang melanggar keyakinan kelas, maka dilakukan ini tadi seperti yang disampaikan, segitiga restitusinya dimainkan di situ. Dituliskan saja, Bu. Nggak, kalau menurut saya itu nggak masalah, Bapak. Justru lebih jelas ketika yang mau membaca atau memeriksa modul Bapak Ibu, ya, ketika dia melihat, oh ya, ini ada disiplin positif di sini melalui keyakinan kelas atau melalui kesepakatan kelas. Nah, kalaupun mau dituliskan dalam kurungnya ini disiplin positif, itu saya rasa nggak masalah ya. Kalau format ataupun aturan di modul kan nggak terlalu ada yang kaku ya, nggak masalah itu, Bu. Kalau menurut saya ya. Justru itu membantu, anggap saja lah, misalnya saya jadi pembaca gitu ya, jadi pembaca atau penilai. Mana nih disiplin positifnya? Pasti ke situ carinya. Nah, itu. Itu ya, Bu Khairiyah ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Berarti itu bukan sebuah memang harus dicantumkan. Berarti sebuah pilihan yang boleh Iya, dicantumkan. iya. TK Dan plus sendiri. kalau lebih bagusnya kayaknya bagus dicantumkan deh, karena ini akan membantu pemeriksa yang memeriksa tadi, dia mencari disiplin positifnya di mana gitu kan. Iya, dia gini, Bu. Saya kan mendapatkan amanah dari bidang kurikulum. Nah, nanti yang saya dapatkan hari ini itu insya Allah akan saya sosialisasikan kembali ke teman-teman. Insya Allah itu hari Rabu. Nah, yang jika apa namanya posisi saya sekarang sebagai kurikulum, sebaiknya apakah sebaiknya saya tekankan kepada mencantumkan atau bagaimana gitu. Ya seperti itu, Bu. Ingin mendapatkan enforcement atau penguatan dari Baik. Bina. Ya, terima kasih. Kalau untuk seperti menyampaikan kesepakatan kelas, itu harus dicantumkan. Karena itu sudah mulai tahapan di modul itu adalah tahapan apa yang kita lakukan di kelas. Berarti ketika kita di awalnya membuka dengan kesepakatan kelas, itu memang wajib dicantumkan di modul, ya. Apa yang kita lakukan di kelas. Itu sih jawaban saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih buat pencerahannya. Ya, sama-sama. Ibu Eva, ada Wah, lagi? seronok sekali ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Rina. Ternyata dengan diskusi ini lebih membuka wawasan kita. Terima kasih Bu Nur Khairiyah atas pertanyaannya. Baik, Ibu. Di sini ada pertanyaan lagi Bu Rina. Pertanyaan baru masuk dari Ibu Oneng Kartini. Ini dari tadi aktif juga Bu Oneng selama Ibu Betul. Rina melakukan ini ya, ketika menjelaskan materi. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyajikan hasil presentasi atau tugas kelompok yang siswanya sudah dikelompokkan sesuai dengan minatnya? Wah, seru sekali nih, Bu. Silakan kepada Bu Rina. Ini bisa berlanjut diferensiasinya ya, Bu Rina ya. Iya, Silakan benar ya, Bu. sekali. Baik, terima kasih. Tadi ada juga nih sebelumnya dari Bu Salmah ya. Ini pertanyaannya saya rasa sudah terjawab melewati pertanyaan yang Bu Nur Khairiyah tadi ya. Ini mirip sekali. Disiplin positif dalam RPP perlu dicantumkan apa enggak gitu ya. Itu tadi pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Oneng atas pertanyaannya. Apa kabar Bu Oneng, sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Ini juga satu sekolah saya nih Bu Eva dulu. Baik. Baik, Bu Rina. Alhamdulillah. Pertanyaannya ini boleh Bu Oneng buka langsung mikrofonnya, tanya langsung. Mungkin kalau di chat saya mungkin nanti ada misunderstand gitu ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Rina? Jadi lepas rindu ya? Iya, lepas rindu. Kan Ibu kadang Baik, masih Ibu. bingung gitu ya. Ya, pertanyaannya Ibu masih bingung. Misalkan siswa itu sudah didiferensiasi lah, sudah dipilah-pilah. Sudah dipilah-pilah menurut visual, audio, dan kinestetik. Terus itu Ibu bingung dalam pembelajaran itu nanti kan kadang anak itu diskusi gitu. Sudah itu diskusi kan, kalau ini salah apa betul nih? Kalau Ibu kalau yang visual itu biasanya dia suruh karena dia melihat, jadi dia meresume atau menyelesaikan masalah itu lewat tulisan gitu. Nah, terus kalau Ibu yang audio tuh atau melihat kan video, tapi nanti di video itu dia suruh meresume juga gitu, tapi dilihatnya di video gitu. Tapi pakai sumber yang lain juga.
Nah, apakah Ibu tuh betul atau salah macam begitu. Terus kalau yang kinestetik, Ibu suruh misalkan buat nanti di rumah yang didiskusikan itu buat dalam bentuk gambar-gambar gitu. Nah, jadi nanti ditempel dalam karton. Gitu kalau Ibu, tapi tak tahu Ibu nih salah apa tidak. Itulah mohon pencerahannya gitu. Apakah yang Ibu lakukan ini salah atau gimana gitu, ada ya itu. Baik, terima Mohon maaf kasih ya Bu banyak Oneng. nih. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Oneng. Oke, baik. Jadi pertanyaannya tadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Oneng ini sudah diferensiasi, bahkan sudah ke diferensiasi kontennya ya. Di kontennya sudah diferensiasi, materinya disajikan dalam hal yang berbeda. Nah, kemudian presentasi, mungkin bagaimana tadi kalau yang dia melihat berdasarkan video, itu kan diferensiasi konten ya. Nah, tapi tugasnya sama-sama membuat resume, sama-sama membuat resume tetapi dari bahan yang berbeda dalam sajian yang berbeda. Itu sudah benar sebenarnya apa yang dilakukan gitu ya. Tetapi jika memungkinkan ya, dilanjutkan dengan diferensiasi produknya. Nah, contoh nih yang tadi yang dia mendengarkan dengan video gitu ya. Dia mendengarkan melalui video. Nah, mungkin dia akan lebih senang ketika diberikan resumenya itu dalam bentuk video juga gitu ya, dalam bentuk video juga dia meresumnya itu. Jadi dia membuat nih satu kelompoknya ya, satu kelompok itu dia menyampaikan hasil resumenya itu dengan video. Seperti itu lebih nyambung lagi, lebih klop lagi dia ya. Nah, kemudian yang tadi yang kinestetik mungkin tadi sudah yang melibatkan dia bergerak ya. Nah, produknya tadi sudah beda nih sebenarnya yang Bu Oneng lakukan ya. Sudah ada gambar-gambar disuruh menempel atau apa gitu ya. Yang penting mereka ada geraknya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi yang dia biasanya dengan melihat ya. Mungkin dia membuat gambar juga boleh ya. Karena dia kan bisa menggambar dari resumenya itu. Nah, jadi nampaklah nanti diferensiasi produknya. Seperti itu. Tujuannya sama ya Bapak Ibu, kita melakukan diferensiasi itu tetap dengan tujuan yang sama tapi caranya yang berbeda. Produknya tadi tujuannya adalah membuat resume. Nah, harus ada tuh komponen-komponen apa saja yang harus ada di resumenya. Tapi bentuknya beda-beda nih. Nah, itu udah diferensiasi produk lagi dia. Seperti itu ya Bu Oneng ya. Jadi tidak ada yang salah yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan sudah mulai ya, ini sudah memberikan konten yang berbeda, sudah berdasarkan minatnya, itu sudah langkah yang baik. Mungkin itu Bu Eva, Bu Oneng. Terima kasih Bu Rina jawabannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu Oneng. Wah, sepertinya reuni nih Bu Rina ya Bu Rina. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon bersabar untuk link presensi nanti akan kami bagikan di 10 menit terakhir. Nanti berhubung dengan Terputus jaringannya Bu Eva. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Silakan kepada Bapak Tunggal Widiono. Oke, silakan untuk membuka speakernya, di unmute terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi pada proses pada sekolah kejuruan yang menerapkan sekolah full day? Oke, Bu Rina, jadi pertanyaannya itu indikator keberhasilan pembelajaran dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa gitu. Karena apakah itu full day atau tidak, saya rasa mungkin sama ya Bu Rina ya. Silakan kepada Bu Rina dan kepada Bapak Dwi Tunggal Widiono dipersilakan untuk membuka speakernya. Baik. Pak Dwi Tunggal Widoyono, mau bicara langsung Pak, silakan. Atau kita tanggapi saja ya, kayaknya mikrofonnya kayak ini. Baik, nah bicara tentang indikator keberhasilan ya, baik itu kalau menurut saya ya, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, mungkin pun tidak itu pembelajaran berdiferensiasi, indikator keberhasilan itu saya balik lagi nanya nih sama Bapak Ibu. Indikator keberhasilan suatu proses pembelajaran itu apa Bapak Ibu?
Coba. Ketika kapan anak tersebut kita katakan atau pembelajaran kita itu dikatakan berhasil? Karena tidak ada satu model pembelajaran atau satu strategi pembelajaran yang paling tepat ya, yang paling benar itu enggak ada. Yang tepat itu adalah yang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, indikator keberhasilan apakah pembelajaran berdiferensiasi yang kita terapkan itu sudah berhasil, kita lihat lagi ke indikator tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, ya, dengan kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi, semua anak itu bisa mencapai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, kan di situ. Kenapa kita harus repot-repot gitu ya? Kita harus susah payah merancang suatu pembelajaran, merancang suatu model pembelajaran, membuat murid itu enjoy di dalam kelas. Kita harus berpikir keras bagaimana murid itu aktif di dalam kelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan kita semua. Mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada hari tersebut. Ya. Nah, tujuannya itu tentu ada yang tujuan secara kognitifnya, ada yang tujuan secara keterampilannya, tujuan secara sikapnya. Nah, itu kan kita sudah punya indikator masing-masing di setiap pelajaran kita, baik itu mau di full day, di kejuruan, maupun tidak ya. Tentu kita punya indikator masing-masing di setiap mapel kita. Nah, ketika sudah tercapai tujuan tersebut, berarti pembelajaran kita berhasil. Ya, walaupun bukan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya Bapak Ibu menggunakan pembelajaran tanpa pemetaan ya, diferensiasi itu kuncinya di pemetaan. Bapak Ibu tidak memetakan, tapi Bapak Ibu menerapkan suatu model pembelajaran, misalnya anggaplah Bapak Ibu sudah bisa membuat strategi tertentu dalam pembelajaran dan itu menarik murid aktif, murid semua terlibat, diskusinya jalan, hasilnya bagus, tujuan pembelajaran tercapai. Nah, artinya pembelajaran Bapak Ibu sukses. Nah, itu saja Bapak Ibu. Jadi indikator itu tercapainya tujuan pembelajaran. Mungkin itu ya Bu Eva. Jaringannya. Baik. Iya. Baik, ini ada pesan dari Bapak Dwi. Beliau berada di ujung Kabupaten Pelalawan, Bu Rina, Masya sehingga Allah. jaringannya agak susah. Oke, semoga beliau bisa menyimak apa yang sudah Ibu Rina jelaskan tadi. Yang pasti Bapak Ibu, saya ulang kembali apa yang sudah diulas oleh Ibu Rina barusan, bahwa yang menjadi standar keberhasilan itu adalah apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai atau tidak dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan. Dan di sini juga dikaitkan juga dengan disiplin positif yang diterapkan melalui kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Baik, Bu Rina, di sini ada yang melambai-lambaikan tangan. Oke, Ibu Anissa Paramita ya, seandainya nampak tuh kayak gini-gini ya. Silahkan Bu Anissa untuk membuka speakernya. Kami persilahkan pada Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa kembali bergabung di kesempatan kedua ini. Kalau kemarin mungkin Bu Rina sebagai moderator, sekarang Bu Rina sebagai pematerinya ya Bu. Sedikit bertanya Bu, sebenarnya ini juga kemarin saya sudah mendapatkan materinya waktu pelatihan ke Jakarta mengenai pembelajaran diferensiasi. Hanya saja yang ingin saya tanyakan, tadi dari penyampaian Bu Rina, ada 3 diferensiasi yang bisa kita terapkan di kelas. Ini dari konsep, kemudian proses dan produk. Nah, apakah ketiga diferensiasi ini harus diterapkan ketiga-tiganya atau hanya boleh satu saja? Karena kalau saya itu lebih menitik beratkan kepada diferensiasi proses. Karena kalau produk dan konten itu kan kita harus lihat tujuan pembelajarannya apa dan materinya mungkin tidak bisa diferensiasikan terlalu banyak, terutama untuk bahasa Indonesia karena kontennya kan lebih spesifik. Lalu kalau yang untuk produk, nah berkaitan dengan minat tadi. Mungkin kalau minat siswa dari segi yang dia minati itu, tapi yang dari minat belajarnya terhadap minat belajar dan minat ingin mencapai mengerjakan tugas tadi ini kan agak kurang. Nah, kalau diberikan diferensiasi pencapaian produk mereka yang harus berbeda-beda mereka lakukan, ini banyak ngeluh. Bu,
dia itu aja lah Bu, kami sama dia aja Bu, nggak usah lagi yang kayak gini Bu. Padahal mungkin kalau diferensiasikan produknya, yang kita dapatkan media pembelajarannya akan tentu lebih bervariasi. Apakah boleh hanya satu saja diferensiasi proses atau harus ketiga-tiganya? Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, ngelik nih. Oke, saya langsung saja jawab saya ya. Bu Anissa, terima kasih ya Bu Anissa selalu setia dia bersama Kombel kami. Untuk pertanyaan boleh apa tidak, salah satunya ya itu kalau saya boleh. Ya, salah satu saja itu boleh. Salah satunya Bapak Ibu bisa melakukan diferensiasi konten, oke. Bapak Ibu mau melakukan 2 dari 3 itu silakan. Mau dibuat ketiga-tiganya jika sanggup, ya itu luar biasa Bapak Ibu ya kalau bisa melaksanakan ketiga-tiga strategi tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu. Tidak ada ketentuan apakah harus 1, harus 2, harus 3, tidak ada ketentuan. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan balik lagi ke tujuan pembelajarannya, lalu bagaimana yang efektif, yang seefektif mungkin Bapak Ibu mau buat ya konten, produk, proses gitu. Tetapi memang kalau yang paling sering, yang paling mudah dilakukan itu adalah yang bisa kita lakukan setiap saat itu tentu di prosesnya ya, memberikan pelayanan yang berbeda. Itu sudah diferensiasi proses. Nah, kemudian memang kalau untuk produk itu kita harus meminimalisir keengganan murid untuk melakukan atau membuat produk tersebut. Nah, balik lagi, kita betul-betul kita tanyakan terlebih dahulu, mereka itu mau produknya seperti apa. Tidak kita yang menentukan, tetapi kita memberikan pilihan kepada murid, jika memang harus dia berbeda diferensiasi produknya, itu mereka maunya dalam bentuk seperti apa. Nah, itu, terlempar kan moderator saya. Jaringannya lagi terganggu. Baik, mana Bu Anissa tadi? Oke, Bu Anissa, gimana? Ada tanggapan? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ini Bu moderatornya terlempar ini. Izin ngopi. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Nggak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya cek dulu di kolom chat ya. Soalnya moderator Alhamdulillah bisa bergabung. Mana? Iya, bergabung lagi Bu Rina. Moderator Oke, saya hilang. baik. Iya, suka menghilang saya Bu Rina. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana tadi Ibu Anissa sudah Ya, ini sudah ya, dijawab sudah tadi sharing, langsung. sudah dijawab, sudah sharing dengan Bu Rina. Artinya kalau memang bisa menerapkannya langsung ketiga-tiganya, monggo silahkan gitu ya Bu Rina ya. Iya, benar. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi kepada Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi di sesi kita ini. Masih ada Bapak Ibu waktunya, dipersilahkan boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, belum ada lagi ya. Oke, nggak apa-apa Bu Eva, link Ya. presensinya boleh di-share sekarang. Sudah mulai kita share aja ya Bu Rina Ya. ya. Oke, tapi Bapak Ibu, saya di sini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, artinya begini Bapak Ibu, kegiatan kita di Kombel kita ini tujuannya adalah untuk sharing, untuk mendapatkan ilmu, menambahkan wawasan apa yang sudah kita miliki, ditambah dari wawasan rekan-rekan yang lain, karena artinya kita di sini sebenarnya adalah sama-sama merasa kekurangan sehingga dengan diskusi ini ilmu kita akan bertambah. Nah, artinya Bapak Ibu, link absensi ini memang ujungnya adalah sertifikat, tetapi kami mohon kepada Bapak Ibu silakan mengisi link absensi Bapak Ibu sendiri. Jika partisipan kita hari ini adalah 144 orang, ya jangan sampai nanti menjadi 300 ya Bu Rina ya. Nah gitu. Jadi nggak usah di-share ke grup lain Bapak Ibu. Ya walaupun memang sasarannya sertifikat, tetapi yang utama dari kegiatan kita di sini adalah saling sharing ilmu. Baik.
sambil menunggu, kami akan men-share link absensi kita hari ini. Ya. Ya, kemudian di link absensi itu Bapak Ibu setelah terakhir Bapak Ibu mengisi link presensi itu ada link hasil sertifikat. Silakan linknya itu disimpan ya Bapak Ibu karena di situ nanti sertifikatnya akan muncul. Itu saya mengingatkan. Karena kebetulan di sini kami ada bertiga sebagai pengurus Kombel. Bapak Ibu mungkin belum kenalan sama Kombel Semerbak ya Bapak Ibu. Bu Eva sebagai koordinatornya. Sebagai ketua ya Bu Eva ya. Saya sebagai sekretarisnya. Dan ada Bu Yosi Sandra juga sebagai pengurus di Kombel. Yang di PMM-nya ya Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand, Bu Restu. Saya bantu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, silahkan Bu Restu. Bu Restu raise hand, dipersilahkan kepada Bu Restu untuk membuka speakernya dan mengajukan pertanyaan ataupun mungkin sebuah penguatan dari kegiatan kita hari ini. Silakan Bu Restu. Tekan nggak sih? Oh, mungkin ini Bu Eva ya. Oh iya, mungkin ada salah salah ya Bu Restu. Baik, di sini ada Pak Yusuf. Bagaimana Pak Yusuf? Apakah ingin memberikan komentar atau pertanyaan kepada Bapak Yusuf? Dipersilahkan. Bu Restu, silakan dipencet kembali raise hand-nya tadi sehingga tidak ada tangan melambai-lambai di sana, Bu Restu. Terima kasih Ibu Moderator. Ya. Dan terima kasih pada Bu Rina hebat ya. Ini Salam Pak Yusuf, lama nggak bertemu ya. Ini rekan saya nih Bu Eva, sama-sama GP1 Inhil. Silakan Pak Yusuf. terima Bapak kasih. Kepsek. Iya, sama aja Bu. Begini Bu, kita kan di sekolah tentu ada yang banyak siswanya, ada siswa yang sedikit gitu ya. Betul. Sedangkan dalam RTP kita sedang mempersiapkan dan RTP tersebut cuma bisa kita siapkan itu diferensiasi di prosesnya. Sementara anak yang sedikit ini homogen. Apakah termasuk kalau kita laksanakan itu apakah termasuk juga dalam berdiferensiasi? Karena diferensiasi itu ada beberapa bentuk kegiatan di sana kan anaknya ada beberapa kelompok. Sementara ini sama semua. Gimana menurut Ibu? Terima kasih Bu Rina. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya ini ya. Maksudnya RPP-nya 1 gitu ya Pak Yusuf ya? Iya, RPP pertemuannya kan 1 RPP-nya berdiferensiasi. Sementara siswa sedikit homogen gitu. Homogen atau heterogen? Kalau homogen maka 1 untuk semua bisa. Iya, maksudnya anak itu tidak bisa cuma satunya yang visual semuanya anak itu. Atau cuman oke, saya udah tangkap, saya bisa tangkap. Baik. Nah, baik. Terima kasih Pak Yusuf, saya bisa tangkap pertanyaannya. Mungkin maksudnya begini ya. Jadi di dalam satu kelas itu mungkin kelasnya mungkin sedikit sehingga gaya belajarnya tuh hampir sama gitu ya. Satu kelas itu mungkin mereka tuh pada kinestetik semua gitu. Nah, kemudian kita mau bikin nih modul diferensiasi. Nah, diferensiasi tadi kan ada 3 strategi. Ada diferensiasi produk, ada diferensiasi konten, sama diferensiasi proses. Nah, jika di kontennya karena mereka ini sama ya, artinya hobinya. Kita berdasarkan minat nih Bapak Ibu ya, kita bicaranya berdasarkan gaya belajar. Kalau memang dia sifatnya itu sama ya, itu justru lebih mudah kita mengajar gitu ya. Kalau di kelas yang sifat
gaya belajarnya sama, saya rasa itu akan mempermudah kita. Nah, di modulnya, kalau di modulnya kita mau munculkan diferensiasi, kita bisa lakukan diferensiasi mungkin terhadap prosesnya Bapak Ibu ya. Ya Pak Yusuf ya, mungkin diferensiasi proses. Di proses itu walaupun mereka punya apa namanya homogen gitu, gaya belajarnya sama, tetapi di dalam proses mungkin daya tangkap dia untuk pembelajaran atau terkait dengan kesiapan belajarnya, nah itu bisa berbeda. Jadi kita tidak hanya patokannya kepada gaya belajar ya, kalau gaya belajarnya kita sudah tahu semua mereka itu kinestetik, berarti kita pindah ke hal lain. Kita bisa pindahnya ke mana? Ke kesiapan belajarnya terhadap materi. Nah, di situ nanti baru kita bisa lakukan diferensiasi proses di dalam proses pembelajarannya. Ini terkait materinya lagi nanti ya. Apakah dia sudah bisa belajar mandiri, apakah dia masih butuh bimbingan kelompok, nah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan Pak Yusuf. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Membantu sekali. Iya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah di SMP mana ini Pak Yusuf? SMP saya dulu. SMP 2 Reteh ya Bu Rina ya? Betul sekali, SMP 2 Reteh di Inhil. Okay. Iya, baik Pak Yusuf, memberikan sedikit penguatan yang sudah diberikan oleh Bu Rina tadi. Jadi di sini disimpulkan artinya diferensiasinya diawali dari, kalau dia homogen berarti diawali dari kesiapan muridnya. Pasti kesiapan murid atau readiness-nya dalam pembelajaran berbeda-beda sehingga anak dapat dikelompokkan berdasarkan kesiapan muridnya. Begitu ya Bu Rina. Jadi sehingga diferensiasi prosesnya. Oke. Bu Rina, semakin ini setelah link sudah dibagikan ternyata masih ada pertanyaan ini Bu Rina dari Ibu Reni Riswanti. Assalamualaikum Ibu Rina, saya mau bertanya bagaimana cara menyajikan hasil presentasi dari tugas kelompok yang putus. Oke, saya lanjutkan. Nah, cara murid melakukan presentasi karena ininya beda-beda gitu ya. Silakan kepada Bu Rina. Menyajikan. Iya, tadi terputus Bu Eva. Bu Eva tadi terputus. Saya baca ya. Tugas kelompok yang siswanya sudah dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Menyajikan hasil presentasi dari tugas kelompok yang siswanya sudah dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Kalau untuk presentasi, saya rasa tidak ada masalah ya Bapak Bu Reni ya. Karena kalau untuk presentasi kan menyajikan, mereka sudah di kelompok berdasarkan minatnya, tentu sesuaikan lagi dengan cara presentasinya, disesuaikan kembali dengan minatnya. Mungkin ini tadi pertanyaannya mirip sama pertanyaan Bu Oneng. Sudah saya jawab tadi bahwa jika memang minat ya, berdasarkan minat atau berdasarkan gaya belajar itu berbeda sedikit. Nah, kalau minat itu biasanya kita melakukan diferensiasi konten. Kalau kita melakukan pemetaan berdasarkan minat. Ya di kontennya atau di produknya, ada dua itu. Kalau berdasarkan minat biasanya kita ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Nah, untuk presentasi kita kembalikan lagi, apakah produknya itu nanti juga didiferensiasi, disajikanlah sesuai dengan hasil yang mereka buat gitu ya. Tetap kalau presentasi tidak ada masalah sepertinya, lakukan saja apa yang mereka buat itu yang mereka presentasikan, apa yang hasil yang sudah ada itu yang ditampilkan. Mungkin begitu. Oke, Bu Eva? Oke, baik. Bagaimana Bu Rina? Apakah kita masih buka sesi tanya jawab atau bagaimana Bu Rina? Satu lagi boleh kalau ada ya. Kalau nggak ada, saya pengen Bapak Ibu buka kamera. Baik, sesuai dengan permintaan narasumber kepada Bapak Ibu semuanya ya dipersilakan untuk membuka kameranya karena sambil menunggu sesi kelima yakni penutupan kita akan mengambil sesi foto terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk membuka kameranya masing-masing. Silakan. Masih ada Ibu Febrina, Ibu Nova Mulia, Bapak Evan Tanzil, silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sambil dipoto saya Iya. mau satu game nih Bu Eva, saya mau satu game ya untuk Bapak Ibu semua. Saya mau lihat Oke, semangatnya silakan. Bapak Ibu. Silakan. Saya ingin Bapak Ibu menunjukkan kepada saya di kamera ya. Silakan Bapak Ibu ambil barang di dekat Bapak Ibu yang berwarna hitam. Silakan, ayo cari. 3, 2, 1. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini ada Bu Isriana, apa itu Bu? Oke, Handphone saya ya? sudah Handphone. menemukan Nah, Bu Eva temukan apa? Nah, Bu Febri, apa itu? pena berwarna hitam. Pak Ayato ada tas. Bu Iin ada apa itu? Handphone. Apa itu? Ya, silakan. Yang berwarna hitam, Pak Abdul Maskur, apa itu Pak? Kabel warna hitam. Yang penting warna hitam ya. Saya lihat lagi nih Bu Erni ada kacamata. Bukan gunting ya, gagang gunting. Bu Yosi, mouse-nya warna hitam. Baik. Bu Febrina lagi nonton TV nih kayaknya lagi megang remote ya kan? Bu Umul ada dompet ya banyak isinya nih Bu Umul ya. Tebal dompetnya kayaknya ya. Baik, Bu Dia jam tangan. Ringnya warna hitam ya. Bu Erni Johar apa itu Bu yang di tangan warna hitam? Speed ya? Apa sih? saya justru nggak mengenal apa itu, nggak kelihatan. Baik, Bu Zulmayar itu topi anaknya atau topi ibunya nih warna hitam ya. Baik, Bu Nur Khairia tuh handphone Bu, handphone ya, ya warna hitam. Wih, Masya Allah. Oke, terima kasih Bu, Bapak Ibu luar biasa. Walaupun sudah mau selesai masih aktif ya bermain sama saya. Terima kasih, lanjut Bu Eva. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Silakan Bu Rina untuk closing terlebih dahulu, Bu Rina. Baik, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu banyak, sedikit saja, dan itu mungkin lebih pada mengulang apa yang sudah Bapak Ibu terima sebelumnya. Perubahan itu tidak akan terjadi jika tidak dimulai dari kita sendiri. Dan sejauh apa kita melakukan perubahan, sejauh apa kita melangkah, itu kita sendiri yang menentukan. Ya, jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan di kelas dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, silahkan. Karena yakin dan percayalah, perubahan sekecil apapun, jika itu tujuannya untuk hal yang positif, itu pasti akan mendapatkan hidayah dan karunia yang juga sebagai balasannya ya Bapak Ibu. Jadi langkahkan kakinya untuk melakukan perubahan dan ubahlah kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan. Terima kasih Bu Eva, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama tadi saya menyampaikan materi. Mohon maaf kekurangannya datangnya dari saya sebagai manusia. Kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Iya, baik Bapak Ibu, sesi kita yang keempat tadi, ya silakan. Tanya jawab kita sudah selesai dan di sini juga pemateri kita sudah melakukan closing. Baik, kita masuk sesi yang kelima, yakni penutup. Sebelum kita akhiri kegiatan webinar 2 kita pada hari ini, saya ingin melakukan refleksi kegiatan dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Saya mohon perwakilan kepada Bapak Ibu, salah satu saja silakan. Pertanyaannya adalah, apakah yang sudah Bapak Ibu pelajari atau ambil hikmahnya atau sesuatu hal yang baru atau mungkin suatu pendalaman dari kegiatan webinar 2 kita kali ini. Silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk mewakili, saya persilakan. Enggak ada. Baik, terima kasih Ibu Eva, moderator. Baik, saya mencoba memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rina sebagai narasumber dengan materinya yang sangat luar biasa. Dari pemaparan yang Ibu Rina sampaikan tadi, kita menjadi lebih memahami bagaimana cara pembelajaran kita di kelas. Jadi kita bisa mengetahui
kita melakukan pemetaan kepada siswa kita, sehingga kita tahu bagaimana bakat dan minat anak-anak kita. Sehingga selama ini mungkin kita melakukan pembelajaran, memperlakukan siswa itu dengan sama, sekarang kita jadi mengerti bahwa dan lebih memahami bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan masing-masing. Dan itu bisa kita ketahui sebelum kita melakukan pembelajaran. Ya, dengan melakukan asesmen, dengan kita membuat pemetaan yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi. Jadi materi hari ini sangat luar biasa dengan narasumber yang juga sangat luar biasa. Dan ini bisa kita terapkan di pembelajaran kita di kelas masing-masing. Itu yang saya sampaikan. Ini terima kasih kepada Ibu Rina Oktaviani sebagai narasumber. Terima kasih. Aduh, nggak ada yang nyambung nih, Bu. Baik, terima kasih Bu Yosi. Suatu refleksi yang sangat baik lagi bagi kita semua ya, Bapak Ibu. Saya ada sebuah pantun ini Bapak Ibu. Iya, jangan lupa dijawab dengan pantun ya. Aman. Tuang air dengan pipa. Ini bukan ketan. Semoga kita dapat berjumpa di lainnya, di lain. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izin dengan saya ucapkan salam, maka webinar kita ini saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, sertifikat akan terkirim langsung ke email yang Bapak Ibu tuliskan melalui absensi. Kemudian jangan lupa disimpan ada tadi link yang terakhir yang Bu Rina yang sampaikan ketika Bapak Ibu sesudah mengisi link absen, nanti akan ada di sana link sertifikat, mohon disimpan. Ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Matikan aja dulu ya. Ya, boleh undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah berakhir. Jadi tutup ya sama moderator. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Silakan. Yang masih mau berfoto boleh Bapak Ibu. Silakan. Terutama tuan rumah. Buka yang lain mah boleh. Buka kameranya. Ayo Bapak Ibu. Ayo makan lagi. Ini sudah bebas ya, kegiatan sudah selesai. Bu Iin belum terbuka dong layarnya. Ayo, Bu Datina nunggu. Sudah bebas. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Ini nih. Oke, Bapak Ibu. Kita live ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Ada keperluan lain yang mau pesta yang mau berangkat silakan. Dadah. Mobil datang. Peraturan internet terbaru dari Kemendikbud TMM tidak lagi diwajib Bila lah. Gimana tuh? Di grup kita? Info ya? Itu sudah tahu belum TMM ini tidak lagi wajib izin sekarang kita sudah berarti belum salah ini kan. Iya, ada yang harus sudah Kak.
Iya, itu dia. Jangan apa kak? Kak jangan tak nengok sih dah kak. Mau ya ada belajar guru-guru murid itu juga ada aplikasi yang kayak gitu. Para jam istirahat orang. Dia satu sisi kayak itu aja lah. Dia tuh dia orang ini tak bisa tak bisa dia nak berbagi gitu, takut tersaingi, paham kan? Takut tersaingi dia. Kalau udah ngakak kan tak berani dia. Iya, main orang tersebut tempat tunggal.